Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Wiwin Yarsal, mahasiswa Universitas Mega Buana Palopo, program studi Sarjana Kebidanan. Pada video kali ini, saya akan memenuhi tugas yang diberikan dari dosen kami, yaitu Ibu Arini Purnamasari, SSTMKes. Adapun materi yang saya bahas di video kali ini, yaitu mengenai menstruasi. Baik, saya akan menjelaskan sedikit mengenai menstruasi, yaitu menstruasi adalah terjadinya pendarahan pada uterus yang mengalir dari rahim dan keluar melalui vagina. Pada umumnya, kondisi seperti ini memang normal pada wanita yang menstruasi setiap bulannya. Menstruasi biasa disebut dengan haid atau biasa juga disebut dengan datang bulan. Menstruasi terjadi karena turunnya hormon di dalam tubuh seorang wanita dan durasi menstruasi rata-rata setiap 28 hari dengan lama sekitar 4 hingga 6 hari. Di sini ada beberapa fase, yaitu fase menstruasi, fase folikuler, fase ovulasi, dan fase luteal. Saya akan menjelaskan satu persatu dari fase tersebut. Yang pertama yaitu fase menstruasi. Pada umumnya, fase ini terjadi dari hari pertama hingga hari kelima saat lapisan rahim benar-benar keluar dari vagina, jika kehamilan tidak terjadi. Pendarahan pada umumnya terjadi selama 3-5 hari, tetapi menstruasi hanya 2 hingga 7 hari terbilang normal. Yang kedua, yaitu fase folikuler. Fase ini dapat menentukan siklus menstruasi seseorang tiap bulannya. Biasa terjadi dari hari ke-6 hingga hari ke-14. Tingkat hormon estrogen meningkatkan sehingga lapisan rahim tumbuh dan menebal. Yang ketiga yaitu fase ovulasi. Fase ini apabila sudah memasuki ovulasi, sel telur yang dihasilkan sudah siap untuk dibuahi karena peningkatan hormon pelutrin yang mampu menyebabkan ovarium melepaskan sel telurnya. Sel yang telah matang akan berpindah ke tuba falopi dan menempel di dinding rahim. Fase ini terjadi sekitar 14 hari dalam siklus menstruasi wanita selama 28 hari. Yang keempat yaitu fase luteal. Sel telur dilepaskan dari ovarium. Sel telur mulai bergerak melalui tuba falopi menuju rahim. Jika sel telur dibuahi oleh sperma dan menempel pada dinding rahim, maka kehamilan bisa terjadi. Tetapi apabila tidak terjadi kehamilan, lapisan rahim yang menebal akan terlepas dan memasuki periode menstruasi. Selanjutnya, gejala-gejala yang biasa terjadi pada sebagian wanita selama mengalami menstruasi adalah pendarahan yang disertai dengan tanda-tanda yang dapat dirasakan seperti sakit kepala, jerawat, kembung, kelelahan, gatal-gatal pada kulit, perubahan mood, dan keputihan. Selanjutnya, cara meringankan gejala yang timbul selama menstruasi yaitu yang pertama, kompres perut bagian bawah dengan botol yang berisi air panas agar nyeri yang dirasakan dapat mereda. Yang kedua, lebih banyak meminum air putih dan harus menghindari segala hal yang mengandung garam dan minuman yang berkafein seperti kopi, teh, dan yang bersoda. Hal tersebut dapat mencegah pembengkakan dan terensi air. Yang ketiga yaitu berolahraga secara teratur. Yang keempat yaitu dapat mengonsumsi makanan yang bergizi, seimbang, dan kaya zat besi serta kalsium. Yang kelima, dapat mengonsumsi vitamin E yang berguna untuk mencegah peradangan dan meningkatkan respon kekebalan tubuh. Yang keenam, lakukan aktivitas yang dapat meredakan stres. Nah, itulah penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.